Kita akan baca ayat ayat inti kita yang terdapat di dalam buku Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Matius 4 ayat 19 berbunyi demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Bersabda Padaku. Silakan pendeta. Baik, selamat hari Sabat untuk anggota jemaat Tumau Alpha Omega Cibubur. Happy Sabat. Selamat Sabat untuk semua. Salam. Salam, sahabat baik. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pada Sabat ini. Kita boleh berbakti bersama-sama walaupun secara virtual. Dan kami berterima kasih untuk undangan, kesempatan yang diberikan oleh jemaat Tumau Alpha Omega Cibubur. Boleh berbakti melayani bersama-sama pada Sabat ini. Sabat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ini bisa menjadi kekuatan iman kita dalam pelayanan, baik kami yang ada di Minahasa dan juga saudara-saudara yang ada di Cibubur. Kami baru satu kali ke Cibubur di Sentul ya. Nggak tahu apa itu Sentul itu Cibubur atau ya, orang ini kan orang gunung, jadi ini tahu. Beda dengan Pendeta Frans ya, biar dia datang pasok baru mar. Dia so kuasai semua tuh di sana, ya kan? Ya. Di Imperium juga, mungkin Pendeta Frans juga. Ya. Kurang di Tumau Pondok Indah yang bukan Pendeta Frans ya. Kalau orang panggil itu Pendeta Frans dari sini, saudara orang 3 di sana. Ya. Karena ada 2 kan Pendeta Frans di sini. Kalau bikin lagi satu Tumau so Ampa, ada orang Ampa itu jadi satu daerah, orang Ampa, orang kuasai semua itu, Ampa-Ampa itu. Luar biasa. Kita akan merenungkan bagaimana panggilan Tuhan bagi saya dan saudara di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk itulah mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, berfirmanlah pada siang Sabat yang suci dan diberkati ini. Kami siap untuk mendengarkannya oleh kuasa Roh Suci-Mu. Kami dapat dipersiapkan bagi pelayanan, pekerjaan-Mu di tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara, pernahkah saudara menerima telepon dari orang yang tidak saudara kenal? Pernah? Saya yakin pernah saudara. Ya, mungkin nomornya kesasar atau tidak menuliskan nama dari orang yang telepon. Pernah saudara ya? Ya. Atau bukan hanya panggilan biasa, tetapi mungkin saudara pernah menerima telepon dan mengatakan bahwa saudara sukses atau saudara beruntung untuk menerima sejumlah hadiah, sejumlah uang, atau menerima hadiah materi dalam bentuk mobil dan lain sebagainya.
Bukan mungkin hanya sekali, tetapi mungkin berkali-kali. Luar biasa, saudara. Ya kan? Atau mungkin juga, saudara, saudara menerima panggilan telepon dari orang yang saudara kenal juga, tetapi tidak mau menyebutkan namanya, tetapi menyatakan kepada saudara bahwa saudara memperoleh penghargaan yang luar biasa. Mungkin ini kalau terjadi kepada masing-masing kita, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah the unexpected calling bagi kita. Jadi panggilan yang tak terduga di tengah-tengah kehidupan kita. Unexpected calling. Panggilan yang tak terduga. Dan kita mungkin, saudara, kita mungkin mengharapkan untuk menerima panggilan-panggilan seperti ini. Atau kalau ini terjadi, apa respon saudara? Apa respon saudara? Saja saudara ya. Apa respon saudara-saudara? Ada cerita sedikit mengawali khotbah ini. Di satu sekolah sesudah selesai kegiatan belajar mengajar pada hari Jumat, sebelum anak-anak sekolah ini pulang ke rumah mereka, maka ibu guru mereka menyampaikan pengumuman bahwa hari Senin, ini kan hari Jumat sebelum pulang, hari Senin kita tidak akan ada kegiatan belajar mengajar. Karena pada hari Senin akan ada rapat orang tua murid. Ya, akan ada rapat orang tua murid. Jadi pada waktu disampaikan kepada murid-murid, dan ketika mereka pulang, mereka menyampaikan kepada orang tua mereka bahwa ada rapat orang tua murid pada hari Senin. Jadi hari Senin tiba, saudara-saudara, para orang tua datang ke sekolah untuk mengikuti rapat orang tua murid. Ibu guru ini melihat bahwa ada 3 orang tua murid yang tidak hadir. Ada 3 orang tua murid yang tidak hadir. Jadi pada hari Selasa, besoknya ketika mereka datang untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah itu, guru memanggil ketiga siswanya yang orang tuanya tidak hadir pada rapat orang tua murid pada waktu itu. Luar biasa, saudara. Guru ini mau cari tahu kenapa ketiga orang tua mereka ini tidak bisa hadir, tidak dapat hadir pada acara rapat orang tua murid pada hari Senin. Ketika guru memanggil siswa yang pertama, itu siswa yang pertama DP nama Alo, ya, DP nama Alo. Panggil, Alo, siapa nganape orang tua, nganape papa ke atau nganape mama nyanda hadir kemarin waktu rapat orang tua? Saudara-saudara, Alo ini menjawab, Enci, kita pe papa dan mama nyanda dapat hadir di rapat orang tua murid karena pas kemarin somo datang, papa dan mama dapat telepon dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menghadiri rapat kementerian. Oh, luar biasa, saudara. Ya, rapat kementerian. Oh, luar biasa ya nganape papa. Dapat panggil rapat di kementerian
agama Republik Indonesia. Kedua, utuh. Kiapa ngana papa de mama nyanda hadir di rapat orang tua murid Kelamaring hari Senin. Lalu utuh ini saudara, dia menjawab, Enci, papa de mama nyanda hadir karena dapat panggil dari gubernur untuk hadir di rapat di kantor gubernur. Jadi luar biasa saudara. Satu dapat panggil dari menteri, satu dapat panggil dari gubernur. Nah ini satu ini keke, wewene, ya, cewek. Dia orang rerer lah itu. Ya. Jadi waktu bagian dari anak yang ketiga ini, saudara, waktu dipanggil, bilang, Keke, siapa papa dan mama nyanda hadir di rapat orang tua murid Kelamaring? Saudara-saudara, ini Keke menjawab, Enci, kalau alo menteri dah panggil, utuh gubernur dah panggil, Enci, tapi papa dan mama ndak hadir karena Tuhan dah panggil. Ya. Nggak bisa hadir, saudara. Luar biasa. Jadi, karena Tuhan nggak panggil, jadi dorongnya nggak hadir. Nah, kalau di sini, di Manado ini, saudara, kalau di Manado ini, nggak tahu di Cibubur, nggak tahu di Cibubur apa nih, Bogor atau ya Jawa Barat. Kalau di Manado ini, setiap kali ada orang mati, setiap kali ada duka, ya pendeta yang memberikan sambutan dan lain sebagainya selalu mengatakan bahwa ya kita harus menerima oleh karena saudara kita ini telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi konotasi saudara, konotasi ya dipanggil oleh Tuhan. Kalau di Manado ini di setiap acara duka kalau konotasinya dipanggil oleh Tuhan itu berarti ya soal almarhum. Itulah sebabnya almarhumah. Itulah sebabnya tadi pendeta Franz itu bos sudah baca itu sebenarnya kurang dia baca di waktu acara itu sebenarnya tadi. jadi kalau berikut Pastor kalau berikut soal almarhum, nggak usah baca le karena bos so baca tadi, ya toh, bos so baca tadi. Jadi kata panggil di sini, kalau di Manado sini itu berarti Tuhan so panggil itu berarti so berangkat. Nah, rata-rata, saudara, rata-rata. Pengertiannya di sini adalah kalau Tuhan panggil itu berarti ya selamat jalan. Nah, tetapi siang ini saudara, kita mau merenungkan panggilan Tuhan bukan untuk selamat jalan, tetapi panggilan Tuhan bagi kita apa yang harus kita buat di tengah-tengah COVID-19 ini. Ya, Tuhan tidak memanggil kita sudah di tengah-tengah COVID-19 ini untuk selamat jalan. Nah, kalau Tuhan panggil orang di tengah-tengah COVID-19 ini, sekarang ini di Manado, orang so tako masuk rumah sakit. Berani ngana masuk rumah sakit, kok ngana mati di rumah sakit, keluar kemari, ngana jadi lalampah. Dong bungkus ngana rupa Lazarus. Ya. Jadi orang tako, biar dia so sakit, kalau boleh pun, kalau mati jadi rumah. Ya kan? Ya, mati di rumah. Karena di rerer di sini so jadi. Pak Lady pe kampung di sini so jadi. Orang mati stroke, mati kolong bungkus. Datang kubur di rerer, polisi so jaga tuh kubur. Dorong kubur secara COVID, padahal mati stroke. Jadi orang di Manado sini so takut mati di rumah sakit. Ya. Lebih baik mati di rumah. Ya. Orang juga di sini belum suka mau mati, ya kan? Ya, belum suka mau mati karena sementara PT Cingke, ya kan? Ya, PT Cingke sudah. Jadi Lady, keluarga Wanta, Tumewan, jangan takut. Ini, lo mama ini masih ada 2 bulan lagi mau PT ini, ya.
Ya, dorang sini penguasa cingke. Jadi jemaat tuh mau tahu ya Alfa dan Omega. Soal lokasi mau pindah gereja, atur saja dengan host. Ya, tuh nanti host atur, ya toh atur saja, ya kan? Ya. Itu tuh salah satu Tuhan mau panggil orang di tengah-tengah COVID-19 ini. Ya, enggak selamanya COVID-19 ini saudara membawa kerugian, membawa keuntungan, ya kan? Tuhan memanggil kita di tengah-tengah COVID-19 ini dan kita akan merenungkan ya 3 hal. 3 hal. Dipanggil oleh Tuhan dengan berbagai cara. Kita dipanggil oleh Tuhan dengan berbagai cara. Panggilan Yesus kepada murid-muridnya yang pertama terjadi ketika mereka berada di tepi danau. Tetapi panggilan kepada orang lain juga bisa berbeda. Bisa berbeda tempat dan bisa berbeda cara Tuhan memanggil. Tetapi memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Kami memberikan contoh. Musa dipanggil oleh Tuhan lewat belukar yang menyala. Dia disiapkan 40 tahun di Mesir. Dia disiapkan 40 tahun di Midian. Dia disiapkan 40 tahun di padang belantara. Ya, saudara. Ya. Berbeda. Nuh dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah musim panas yang luar biasa untuk membuat bahtera. Ini kan orang bilang ini panggilan orang seno ini. Tidak cocok, saudara. Situasinya bertolak belakang. Nuh dipanggil untuk membuat bahtera di masa yang hujan belum pernah ada. Luar biasa. Abraham dipanggil oleh Tuhan dari zona nyaman untuk meninggalkan zona nyaman ke tempat yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Ya, saudara. Ya. Jadi, Pendeta Frans, esok-esok kalau dapat panggil pulang kemari, jangan tanya-tanya. Mau pi mana? Ya kan? Bisa saja, saudara. Ya kan? Nah, tahun 99, kami diputuskan pindah ke Sangir. Nah, kan itu Nusa Utara tadi itu tuh Sangir. 99 pindah di Sangir. Nomor pilih Sangir itu waktu itu orang nih mau. Orang pendeta-pendeta enggak mau pilih sana, ya kan? Komputus kemari kita pindah di Sangir. Sementara direktur departemen di Minahasa pindah di Sangir, ya kan? Waktu kita saya tahu Pak Maitua bilang, ngana jo tu pigi. Ya, bayangkan saja, saudara. Ngana jo tu pigi. Itu kan berarti dia nih mau. Ya kan, saudara. Kong kita bilang begini, kalau ngana nih mau pigi, ya terserah Pak ngana. Ya. Jangan cari Pak kita. Ya kan? Karena transportasi, saudara, waktu itu masih sulit. Tapi itulah panggilan. Kami menerimanya, dan pergi ke Sangir Telaut. Naik kapal laut, saudara. Kapal kayu, ya kan? Tapi itulah keadaan. Jadi, kalau Pendeta Frans, ya, memang kalau terlalu lama lagi di Tumautou, ya, kalau terlalu lama lagi kadang-kadang terlalu nyaman, susah mau berangka, ya kan? Nah, tapi, ya, kan? Ini kan, ya, panggilan ini luar biasa. Apalagi kalau suruh pindah di COVID, di zaman COVID ini semua mengeluh. Tetapi saudara, Tuhan dapat memanggil siapa saja, kapan saja, di mana saja untuk memenuhi misinya bagi penyelamatan jiwa-jiwa. Ketika Yesus berkata dalam poinnya ayat ke-39, dalam poinnya ayat 39, Yesus berkata, "Come and see." Datanglah dan lihatlah. Datanglah dan lihatlah. Jadi ketika dia memanggil murid-muridnya, dia memanggil datanglah dan lihatlah. Apa yang Yesus maksudkan datanglah dan lihatlah? Murid-murid pertama waktu itu bertanya, "Di mana kamu tinggal? Di mana tinggal?" Datanglah dan lihatlah.
Apakah maksud Yesus datanglah dan lihatlah rumahnya? Apakah maksud Yesus datanglah dan lihatlah isi rumahnya? Apakah maksud Yesus datanglah dan lihatlah perabot-perabot di rumahnya? Dan ketika murid-muridnya pergi ke rumah tempat dia tinggal, saudara, apa yang dilihat oleh murid-muridnya waktu itu? Ada poin yang sangat penting pada bahagian ini, saudara-saudara. Apa yang dilihat oleh murid-muridnya ketika mereka ke rumah dari tempat tinggal Yesus pada waktu itu? Ternyata murid-muridnya tidak melihat sesuatu yang seperti ada dalam pikiran mereka dan di pikiran kita. Biasa kan, saudara, kalau orang panggil di rumah, ya kan, mari kok datang di rumah. Ya, mari datang di rumah. Pasiar di rumah. Apa kira-kira tujuannya, saudara? Dia mau suruh orang lihat DP rumah. Ya kan? Dia mau suruh lihat orang DP rumah itu kan. Ya, so pasti itu. Apalagi kalau ya rumah bagus kan, mari kok ya datang di rumah. Kedua, ya bisa juga saudara, dia mau kasih lihat itu garasi, bisa saja, ya kan. Dia mau kasih lihat itu perabot, saudara, bisa saja, saudara. Itu dapat tujuan. Jadi mari kok datang di rumah, ya. Orang berumah kasihan cuma sebuah. Padahal masuk ke sana, saudara, lapangan bola kaki kecili, ya. Mari kok lihat, ya. Ini semua ini dari Itali dan lain sebagainya. Nah, jadi apakah yang dilihat oleh murid Yesus pada waktu dia panggil datang ke rumahnya? Ternyata murid-murid Yesus memberikan kesaksian. Pada poin ini, saudara, sangat sederhana. Di dalam ayatnya yang ke-40, bahkan mereka sampai tinggal di tempat itu. Bahkan sampai mereka tinggal di tempat itu. Mereka tinggal di tempat itu. Ingat saja, saudara, ajakan Yesus, mereka bukan hanya pergi dan pulang, tetapi mereka, saudara, tinggal di tempat tersebut. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat yang ada di rumah itu hanyalah Yesus. Luar biasa, saudara. Mereka tidak lihat apa-apa. Mereka tidak lihat apa-apa. Selain mereka melihat bahwa Yesus ada di rumah itu. Poinnya sangat penting. Ketika kita memanggil orang datang ke rumah, apa yang mereka lihat di rumah kita? Come and see apa yang mereka lihat di rumah kita. Apakah dia melihat rumah? Apakah dia melihat perabot? Apakah dia melihat segala sesuatu yang ada di rumah kita? Ataukah dia melihat sesuatu yang lain daripada yang lain? Melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar di dalam dapur api, Nebukadnezar dan para algojo yang lain, apa yang mereka lihat di dalam dapur api? Apa yang mereka lihat? Alkitab mencatat bahwa mereka melihat orang lain. Mereka melihat orang lain ada di dalam dapur api itu. Yang tadinya dilempar ke dalam 3, tetapi mereka melihat 4. Siapakah orang lain yang mereka lihat di dalam dapur api itu? Adalah Yesus sendiri. Adakah orang lain melihat orang lain di dalam hidup kita? Apakah ada orang lain melihat ada orang lain di dalam rumah tangga kita? Apakah ada orang lain melihat ada orang lain di dalam gereja kita, Tumauto, Alpha and Omega? Dan orang lain yang mereka lihat itu adalah Yesus. Di masa COVID-19 ini, dalam penderitaan, dalam kesusahan kita, apakah ada orang lain melihat bahwa ada orang lain bersama-sama dengan saudara-saudara dalam kehidupan di masa yang susah ini? Luar biasa, saudara. Nah, ada istilah-istilah, ya, ada istilah-istilah sekarang, saudara, ya, yang kita kenal
dengan ya, seperti ini mungkin bahasa Jawa mungkin ini ya. Ya. Krisang ya, krisang. Krisang ya, krisang. Ya. Mungkin bahasa Jawa, bahasa Jogja ini krisang yaitu Kristen sangu, ya kan? Ya. Kristen sangu. Ya, ini sangu ini dari kependekan dari sangon ya, pesangon ya. Pesangon. Jadi Kristen sangu ya. Kalau lihat arti sangu ini Saudara menyangkut uang ya kan? Ya. Kristen sangu. Ya, Kristen karena doi ya kan? Ya. Ya kan? Oke. Yang berikut. Krisdom ya. Kristen dompet ya. Biasanya kalau Kristen dompet ini ya, apa yang biasa di dompet Saudara? Ya. Ada KTP ya kan? Ada KTP ya kan? Dan lain-lain sebagainya ya kan? Nah, Krisdom ya. Krispos. Ya. Ada krispos Saudara ya. Kristen posisi ya kan? Cuma karena posisi ya kan? Nah, mudah-mudahan di jemaat Tumauto Alpha Omega Cibubur tidak ada ini, yaitu Christmas. Ya, Christmas Saudara ya. Kristen masalah. Di mana dia pergi, so dia itu troublemaker, ya kan? Di mana dia pergi, ya, so dia itu mau di Pondok Indah, mau di Atrium, mau di ya ini kan ada 3 toh, ya, mau kan ada 3. Dia mau pulang di Manado lagi, begitu lagi dia, ya. Kalau dia aja pulang lagi di waktu Natal, Christmas, ya kan? Karena di waktu-waktu Christmas inilah pemilihan toh. Di situ tuh DP kacau-kacau Saudara, ya kan? Nah, baru nama aja ini Tumauto, ya kan? Ini Tumauto, ya kan? Tumauto. Karena ini kita kan orang Ratahan, itu Tumauto ini kan bahasa Tondano, jadi Tumauto, ya, Tumau, ya, hidup, tou orang, ya, hidup. Jadi jemaat Tumauto Alpha and Omega adalah jemaat yang ada oleh karena Tuhan memanggil, God's calling jemaat Tumauto untuk menghidupkan. Jadi yang dorang mau lihat di Tumauto ini adalah anggota-anggota jemaat yang hidup, ya, bukan Tuhan panggil untuk selamat jalan, ya, bukan Tuhan panggil versi orang Manado. Kalau Tuhan panggil itu selamat jalan, ya. Tetapi Tuhan memanggil saudara menjadi anggota Tumauto Cibubur untuk menghidupkan. Bayangkan kalau semua baforo di atrium, ya. Tempo apa mau ada jemaat, ya, tempo apa mau ada jemaat Tumauto yang lain di Manado so ada jemaat Tumauto, ya. Di Manado so ada jemaat Tumauto. Itu berarti cabang dari sana, Saudara. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Jadi Alkitab mencatat, murid-murid Tuhan Yesus pergi ke rumah Yesus. Apa yang mereka dapat di sana? Mereka tidak melihat sesuatu yang lain, tetapi mereka hanya melihat bahwa Yesus itulah yang mengubah hidup mereka. Itulah yang mengubah hidup mereka karena mereka hanya melihat bahwa ada Yesus. Ketika kita melihat Yesus dalam hidup kita, maka kita akan mengalami perubahan. Yang kedua, setelah mereka menerima Yesus dalam panggilannya untuk menjadi murid-muridnya. Langkah yang kedua, ayat 41, setelah datang dan melihat dari Yesus, murid-muridnya mencari yang lain. Biasa Saudara. Murid-muridnya mencari yang lain. Ketika mereka menerima Yesus, panggilan Yesus, langkah yang kedua yang mereka ambil yaitu mencari yang lain. Nah, Saudara, Mat Tumauto. Di zaman Yesus waktu itu mencari yang lain, artinya mereka mencari orang yang lain, menjadikan juga murid Yesus. Mari kita aplikasikan dalam keadaan kita sekarang ini. Ketika sekarang ini saya dan saudara telah menerima panggilan Yesus dan kita telah melihat
Yesus itu yang mengubah hidup saya ini. Langkah yang kedua yang kita harus buat yaitu mencari yang lain. Siapa yang kita harus cari? Siapa yang kita harus cari? Di saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, mungkin ada di antara anggota jemaat kita atau saudara kita, masyarakat kita yang mengalami PHK oleh karena COVID-19. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita, teman kita, masyarakat kita yang mengalami, saudara, ekonominya terpuruk oleh karena COVID-19 ini. Mungkin ada saudara yang susah oleh karena nafkah sehari-hari mengalami penurunan akibat konflik ini. Dalam situasi seperti ini, unexpected calling bagi kita, panggilan yang tak terduga. Di zaman murid-murid Yesus, mereka dipanggil untuk menjadikan orang lain murid Yesus oleh karena situasi waktu itu. Dan ketika kita pada situasi seperti sekarang ini, dan saudara, apa yang harus kita lakukan? Ini yang Pak Asa tanya tadi kan, apakah cuma mau berdoa? Apakah cuma mau doakan mereka? Ada langkah kedua yang kita harus ambil, yaitu kita melihat, saudara, kita harus peka kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Kita harus peka oleh karena keadaan ini membawa mereka kepada kesusahan. Kita harus peka kepada keadaan mereka yang sulit untuk mencari nafkah. Tumau-tau hadir untuk mengantisipasi, untuk peka. Agar ketika kita melakukan ini, siapa yang mereka lihat? Orang lain yang mereka lihat dalam hidup kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Unexpected calling di tengah-tengah COVID-19 ini adalah panggilan bagi saya dan saudara untuk peka terhadap keadaan sekarang ini yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Mungkin mereka PHK, mungkin mereka saudara ya kehilangan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Panggilan yang tak terduga yang Allah berikan bagi kita saat ini. Langkah yang kedua yaitu mencari saudara-saudara kita yang membutuhkan sentuhan kasih kita oleh karena keadaan ini. Luar biasa. Kita tidak bisa sangkal, saudara. Orang ini kan lebih banyak di rumah, ya kan? Orang lebih banyak di rumah, ya kan? Nah, orang tidak bisa sangkal, saudara. Ada survei sedikit-sedikit, untuk masa COVID ini. Karena terlalu banyak di rumah sama-sama, saudara. Ternyata lebih banyak lagi itu jabaku marah di rumah. Karena di rumah kan, karena terlalu lama di rumah, terlalu kurang banyak waktu di rumah, ya kadang-kadang juga, saudara, itu baku marah so banyak di rumah ya. Ya, nggak boleh tak salah, ya, tak salah sedikit, saudara, tak sontong, ya, tak sontong sedikit, tak pela besar, ya kan? Karena kurang babadiang di rumah kan, ya, kasarnya sudah tahu bikin apa, jadi kurang baku haga, ya kan, ya. Jadi bisa saja mungkin ada yang begini. Kapan kurang haga-haga apa kita? Sampai bulan orang baku haga. Jadi baku marah. Ya. Anak-anak lagi sudah mulai tak salah, saudara. Sedikit dapat marah, ya kan? So stres, saudara, ya kan? So stres. Keadaan seperti ini. Tanpa kita sadari, saudara, situasi seperti ini membuat kita berubah. Nyonya White dalam tulisannya di Series of Ages halaman 362. Di Series of Ages 362. Sementara kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan yang terhilang. Kita harus juga meluangkan waktu untuk bermeditasi, untuk berdoa, dan untuk mempelajari firman Allah. Pekerjaan yang diselesaikan dengan banyak berdoa dan disucikan oleh jasa Kristus pada akhirnya akan terbukti efisien untuk kebaikan kita. Luar biasa, saudara. Harus banyak bermeditasi,
berdoa, mempelajari firman Tuhan. Ya. Kira-kira berapa di antara anggota jemaat Tumauto Alpha Omega ini selama COVID ini soklar baca Alkitab? Ya. 4 bulan ini. Oh, 4 bulan ini. Tondano, tole. 4 bulan ini tole. 4 bulan ini. Ya kan? Ya, saudara. Banyak berdoa dan meditasi. Sementara dalam keadaan seperti ini. Ya. Waktu ini Tuhan berikan bagi kita. Waktu ini Tuhan berikan bagi kita. Untuk hal yang kedua ini. Yaitu mencari saudara-saudara kita. Dan kita harus peka kepada mereka. Inilah tuh unexpected calling bagi kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Peka terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Memang semua orang kan mengalami kesusahan. Biar bagaimana? Biar orang mengalami kesusahan, masih ada orang yang lebih susah dari orang, ya kan, Pastor? Ya toh, ya biar bagaimana pendeta kan? Orang-orang lain itu orang lebih susah, masih ada orang lebih susah dari orang. Kalau saudara susah sekali, ya, nggak mungkin saudara mau pindah gereja toh. Saudara mau beli, kan berarti bahwa susah malah terlalu susah. Jemaat Makarios juga Balikpapan, mereka sementara ini di ruko, tapi 2 sahabat lalu kami khotbah, mereka juga sedang berdoa, berpuasa untuk pindah ke lokasi gereja yang baru dan sedang diusahakan oleh salah satu anggota, ada 2 anggota di situ. Ya, yang pertama Bapak Lukas Cahyadi sedang mengupayakan lahan, dia mau sumbang lahannya. Lalu ada satu keluarga yang suaminya masih Katolik, tapi istrinya sudah anggota gereja kita, si Ringo-Ringo ibunya si Ringo-Ringo akan mengupayakan bahan bangunannya. Terus saudara, luar biasa. COVID ini memang Tuhan dah kasih mau uji akan itu anggota-anggota kita yang bukan berkelimpahan, berkecukupan dan terlebih sedikit. Ya, untuk bayangkan di tengah-tengah COVID ini jemaat Tumauto agak Alpha dan Omega berupaya untuk mencari lokasi yang lebih representatif lagi bagi Tuhan untuk kabarnya. Di tengah-tengah COVID begini, luar biasa, saudara. Ya. Dan orang nggak tahu ini COVID ini mau berakhir kapan. Kalau dia begini terus sampai Tuhan datang, mau bikin apa ngana pedoi? Jadi itulah sebabnya dalam bahasa Manado, ya, tiap-tiap cilaka ada gunanya. Ini COVID ini cilaka, tapi ada DP guna. Ya, menyadarkan bahwa mau bikin apa tuh orang peharta di atas dunia ini? Ya. Lah banyak orang kasih kelar jo sekarang, sepindah jo sekarang, orang pe gereja. Iya kan? Ya, agar kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memanggil saya dan saudara melalui unexpected calling, panggilan yang tak terduga. Di tengah-tengah COVID-19 ini untuk pekah bagi sesama kita, teristimewa untuk membangun Ka'bahnya yang baru bagi kemuliaannya. Yang ketiga, sesudah mereka datang kepada Yesus dan mencari orang-orang yang mau mereka layani, dan yang ketiga yaitu mereka menjadikan diri mereka dan orang lain tetap setia. Last event, halaman 26-27. Di last event, peristiwa-peristiwa terakhir, halaman 26 dan 27. Penyakit-penyakit sampar akan menghilangkan ribuan nyawa. Saudara-saudara, luar biasa. Penyakit-penyakit sampar akan menghilangkan ribuan nyawa. Bahaya-bahaya ada di sekitar kita dan berada di posisi kita sekarang ini. Saudara, ya, bayangkan saja penyakit sampar. Ya. Orang di sini, saudara, banyak juga yang mati. Ya.
Karena dong takut di rumah sakit, jadi mati di rumah, jadi bikin ibadah normal. Ya. Kita hampir tiap hari mesti melayani orang mati. Itu pun mau duduk baku jauh. Mau tatawa sama aja dengan nyanda, udah pakai masker. Ya kan? Jadi hadir pun saudara, saya tidak baku kenal. Nih gara-gara ini penyakit sampar ini, ya kan? Nih bahaya saudara, ya kan? Ada di sekitar kita. Ya. Kita lihat pendeta dah duduk dengan mai tua, baku jauh, 1 meter so, ya kan? Terus pada baku marah, ya kan? Ya. Keluarga raja juga, ya begitu, ada antara bantal di tengah, so baku dekat, nah, saudara, ya kan? Ya, jadi bayangkan saja saudara, COVID membawa kita jauh satu dengan yang lain. COVID membawa kita jauh satu dengan yang lain. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka membawa orang lain lebih dekat kepada Yesus dan menjadikan mereka setia bersama-sama dengan orang yang mereka bawa. Sekarang pada saat kita sekarang ini, sementara bahaya ada di sekitar kita, berada pada posisi kita, kita perlu untuk sadar sepenuhnya. Pertama, berserah, bertobat, sepenuhnya berfokus kepada Allah. Tetapi kita seakan-akan hanya duduk seolah-olah kita dilumpuhkan oleh keadaan. Allah di sorga dibangunkan oleh keadaan kita ini. Saudara, COVID-19 ini ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Sebagai penutup renungan kita pada siang hari ini, yaitu pertama, ketika kita melihat Yesus merubah keadaan kita dan orang lain melihat ada orang lain bersama kita, yaitu Yesus. Kesimpulan, kita yang dulunya kurang berdoa sekarang harus lebih banyak berdoa. Kedua, kita yang dulunya kurang membaca Alkitab sekarang harus lebih sering membaca Alkitab. So, itu tadi kan kita tanya, ini soal 4 bulan, ya. Berapa yang soklar baca? Ya. Ada pendeta yang tertanya, soklar baca pendeta Alkitab sudah sampai di mana? Wahyu pasal 23. Ya. Bayangkan saja, saudara, waktu ditanya, soklar baca sudah sampai di Wahyu. Bagaimana cepatnya Anda baca kok Anda soklar sampai di Wahyu? Oh, kita ada baca mulai dari Wahyu. Ya, bayangkan saja, saudara. Ya, saudara. Kita yang dulunya tadinya kurang membaca Alkitab, sekaranglah waktunya kita harus lebih sering membaca Alkitab. Yang ketiga, kita yang dulunya suka cemburu terhadap orang lain, sekarang harus ada perubahan dalam hidup kita. Yang kelima, kita yang dulunya sangat temperamen, sekarang harus berubah, harus lemah lembut. Kita yang dulunya hanya melihat kesalahan orang lain dan merasa diri benar, sekarang harus mengalami transformasi. Yang terakhir, kita yang dulunya tidak setia, baik dalam segi finansial dan luar biasa. Kami berterima kasih saudara oleh karena luar biasa tadi waktu pengumpulan persembahan, nomor rekening sudah disampaikan, sudah dicatat di layar dan kita menyanyi luar biasa lagunya saudara. Apa lagu kita tadi? Ya. Bawalah persembahan. Lagu Sion itu sudah harus dirubah, saudara. Harus dirubah. Transferlah persembahan. Saudara, ya kan? Ini IPH, saudara, ketinggalan selangkah dengan kemodernisasi sekarang, saudara, ya kan? Bawalah persembahan. Ya, silakan transfer bendahara, mana ini pendeta Mumak anak ini, ya kan? Ya kan? Ini, Amon, bagaimana? Luar biasa, saudara, ya. Ini luar biasa.
transferlah persembahan. Ya, saudara. Orang di sini di Manado, di Minahasa, saudara, jemputlah persembahan. Ya, setiap kali habis gereja, kan ini gereja di rumah-rumah, habis makan ini, diakon dan pendeta bagi kelompok untuk datang dari rumah ke rumah, saudara-saudara, mengumpulkan perpuluhan dan persembahan. Jadi, orang masih bacocok sadiki dengan lagu Sion, ya kan, saudara ya. Kalau di Tumohuto itu transferlah, ya. Nah, saudara, saudara boleh usul di IPH, ya, transferlah. Kalau di tempat lain, saudara, sekarang mereka praktek di depan, ya, mereka sudah ada kartu kredit, ya. Lagu Sion juga akan dirubah, geseklah perpuluhan dan persembahan, saudara, ya. Modernisasi dalam hal seperti ini. Tapi kita bersyukur, saudara, dalam keadaan seperti ini, ekonomi memburuk, saudara, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mengalami kesusahan, saudara, tetapi umat Tuhan, jemaat Gereja Mesiat Advent hari ke-7, Tumohuto Alpha Omega Cibubur, hadir untuk menghidupkan anggota jemaat, menghidupkan orang lain. Karena itulah tujuan kita, agar kita sendiri yang telah menerima panggilan Allah, kita sendiri yang telah memanggil orang lain datang kepada Yesus, kita semua akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Waktu dia datang pada kali yang kedua adalah doa kita bersama. Amin.